Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Andi Ashar, Kraton wonokomputer.blogspot.com. Ya, saya sebagai admin di blog tersebut. Jadi kembali lagi kita akan melanjutkan tutorial sebelumnya. Kali ini kita akan melanjutkan lagi, yaitu tentang bagaimana cara membuat image button, ya, image button dan fitur artikel. Jadi tutorial kemarin itu adalah bagaimana kita membuat satu image header jumbotron, ya. Jadi bagi teman-teman yang ketinggalan tutorial, silakan kunjungi blog saya, kemudian di kratonwonokomputer.blogspot.com. pada bagian menu kalian pilih pemrograman web, situ ada Adobe Muse, ya. Jadi kita lanjutkan. sebelum kita lanjut, kita preview dulu teman-teman. Ini website yang kemarin, ya, kita buat tutorial sebelumnya. Kita preview dulu. Nah, setelah kita preview, ini kan ada beberapa, ada satu, ya, saya lihat ini kok tampilannya nggak di tengah gitu. Nah, bagaimana cara membuatnya di tengah, terus kenapa bisa dia tidak di tengah? Oke, saya akan jelaskan. Jadi pertama-tama teman-teman bisa lihat garis yang dari atas ke bawah ini yang warna putih, ini adalah garis grid, dimana saya ambil dari sini sebelah kiri. Teman-teman bisa lihat sebelah kiri dari aplikasi Adobe Muse, bisa ditarik, nah, ditempatkan di tengah teman-teman. Nah, kenapa saya menggunakan itu? Supaya agar lebih mudah untuk mencari titik tengah dari layout kita. Nah, terus kita ke pembahasan. Jadi ini kan dia sudah posisinya di tengah nih, tapi kok setelah di preview nah, dia tidak di tengah. Nah, teman-teman langsung saja klik pada button ini, kemudian di sebelah kanan atas teman-teman yang ini, hilangkan yang ini kan ada turn off, panning, dan turn on, ya. Jadi usahakan dia tidak tercentang atau ini kan ketika dia berubah warna maka dia akan berfungsi, ketika tidak berwarna maka dia tidak berfungsi. Nah, ketika dia sebelah kiri maka tadi kan dia nggak di tengah, ya, jadi kita hilangkan aja biar tengah. Oke, setelah dihilangkan kita klik save, kemudian kita preview. Nah, kan dia sudah di tengah teman-teman. Paham sampai di sini? Nah, sekarang coba kita tes untuk responsifnya, ya. Ini ketika dia lebar desktop, kemudian kita responsif, nah, kok dia nggak ngikut gitu, dia tidak ngikut untuk responsifnya. Bagaimana cara supaya responsif? Jadi untuk responsif, klik di sini start to read, kemudian yang resize atau gambar yang ini itu kita pilih responsive width. Oke teman-teman, ulang responsive width. Setelah itu kita preview lagi untuk melihat hasilnya. Belenggu. Jadi itu ada beberapa trik, ya, untuk Adobe Muse. Jadi ada beberapa kesalahan yang biasanya terlupakan, ya. Ini kok lama, sebentar. Ada pesan error.
Coba kita ulangi untuk preview. Maaf ya teman-teman, terjadi error karena saya lagi ngupdate ya teman-teman, sempat ngupdate Java. Nah ini tes ya untuk ini, jadi dia responsif. Oke, teman-teman sudah paham ketika dia tampilan mobile, tapi desktop, mobile, desktop. Oke, paham. Jadi selanjutnya kita menuju pada inti pembahasan, yakni bagaimana cara membuat website menggunakan yang menggunakan email button. Jadi sebelumnya teman-teman perkecil dulu ya, 50%, kemudian tarik yang di bawah ini, lihat yang ini ujung kiri ya, button of back, kita buat. Kemudian ini kita angkat kembali ke atas seperti ini. Oke, setelah itu jadi sebelumnya teman-teman ketika ingin membuat suatu image button ya, perlu teman-teman untuk mencari sebuah gambar ya. Jadi sebagai contoh, saya sudah menyiapkan gambarnya. Sini saya sudah punya 3 gambar yang akan saya jadikan image button. Ada gambar CSS, HTML, dan JavaScript. Oke, pertama-tama teman-teman mesti punya ada Photoshop ya. Ada Photoshop teman-teman. Seperti ini ada Photoshop. Buka Adobe Photoshop, terus kita tarik, drag and drop aja ke Photoshop ya. Kemudian jadi sebelumnya saya akan membuat sebuah image button ya teman-teman, di sini di bawah. Jadi saya buat dulu tulisan bahasa pemrograman web. Kita buat detailnya aja dulu ya teman-teman, kasih 18 saja. Karena bisa disesuaikan seperti ini aja. Kemudian font saya pakai ada gotik aja sama yang di header ke tengah, kemudian bold 1824 ya teman-teman, biar agak lebih besar. Oke, posisikan di tengah, jangan lupa. Bahasa pemrograman web. Nah, setelah itu kita akan mulai bekerja untuk membuat image button. Jadi saat ini saya asumsikan bahwasanya teman-teman sudah memiliki atau menginstal ada Photoshop. Ini telah masuk tadi. Jangan lupa ini berubah namanya ya, dengan cara klik 2 kali, kemudian ganti dengan nama CSS, hover. Setelah itu klik kanan, duplicate layer, ini ganti dengan CSS. Jadi sebelumnya teman-teman mesti perhatikan bahwa setiap image yang ingin kita gunakan sebagai button haruslah berekstensi PNG. Kenapa berekstensi PNG? Apa perbedaan PNG dengan yang lainnya? PNG dia adalah satu gambar yang sifatnya bisa transparan, jadi tidak memiliki background. Beda dengan JPEG, JPEG ya teman-teman, dengan yang lainnya. Jadi saya sarankan cari ekstensi PNG ya, seperti ini, PNG. Di sini ekstensinya PNG. Oke, kita lanjut. Setelah itu hilangkan tampilan untuk sementara dengan klik gambar mata ya, klik hilangkan, kemudian pindah ke layar bawahnya, kemudian tekan tidak usah, sini aja, edit,
edit mana ya, image adjustment, kemudian pilih ini. Oh, kita akan mengganti warnanya ya, ganti warna ini aja. Oke, gitu. Setelah itu klik OK. Jadi kenapa mesti kita mengganti warna, karena ketika nanti pada posisi normal warnanya akan menjadi biru, ketika di hover atau disorot dengan mouse ya, dengan kursor, ketika disorot dia akan berwarna menjadi seperti ini. Oke, paham teman-teman? Selanjutnya jangan lupa save ya, save, kemudian tempatkan di folder tempat web di website tanpa coding, kemudian image simpan dengan nama CSS, dan jangan save nya jangan ekstensi JPEG atau apa dan segala macam, cukup default saja file PSD Photoshop. Setelah itu klik save, klik OK. Oke, kita kembali lagi ke Adobe Muse. Setelah itu ke file, kemudian press Photoshop button ya. Jadi secara otomatis di sini kita pilih website tanpa coding, kemudian image ya, tempat kita menyimpan tadi file Photoshop. Tadi saya bilang kenapa mesti file PSD, karena yang terbaca adalah file PSD nya. Oke, klik open. Setelah itu sini ada pilihan pop-up normal state, yang artinya ketika kondisi normal warna yang muncul dari image-nya itu adalah warna yang ini, yang di preview. Jadi kita pilih yang CSS teman-teman, kemudian yang ini CSS hover. Kenapa demikian? Karena yang tadi saya bilang ketika normal dia seperti ini, dan ketika di hover dia seperti ini. Oke, ini dua. Setelah itu klik OK. Untuk yang sabar ya teman-teman, saya jelaskan. Untuk mouse down state itu kita bisa juga memilih, cuman kali ini kita tidak menggunakannya, atau active state ketika linknya aktif, dan kita akan tidak gunakan di sini. Kita akan pakai yang dua saja, ketika normal dan hover, ketika di hover. Oke, klik OK. Setelah itu dia akan memberitahukan di mana kita akan meletakkan posisinya. Kita tempatkan saja di sini, klik OK. Nah, teman-teman perkecil dulu. Lihat tuh, perkecil lagi. Nah, ini kan dia agak lari juga ya, kita perkecil. Jadi ini kita amankan dulu, terus kembalikan ke tempatnya semula, karena ini memang agak liar, jadi kita kembalikan ke habitatnya teman-teman. Oke, setelah itu yang ini kita tarik ke atas. Posisikan dia di tengah, teman-teman, di tengah. Saya agak ke bawah sedikit. Oke, setelah itu tinggal save ya teman-teman, kemudian preview. Nah, ini sudah jadi. Jadi ketika kita ini dalam kondisi normal, ketika kita hover mouse-nya atau kita sorot menunya, maka dia akan berubah seperti ini. Oke, mantap kan teman-teman? Jadi memang murni powerful itu tanpa menggunakan coding ya. Saya kasih kembali dulu teman-teman, karena ada sesuatu yang hilang ini. Ya, yang ini hilang tadi. Ya,
saya ulang, saya tarik. Ini saya cut aja dulu ya, saya cut. Ini saya press pengulangan karena ada kesalahan ya teman-teman, jadi nggak apa-apa lah, biar teman-teman lebih paham lagi. Nih setelah itu saya pastekan. Oke, udah pas. Saya kasih besar lagi sampai 36. Oke, save, kemudian preview. Oke, ya seperti itu teman-teman, mudah kan? Jadi saya akan membuat 3 yang seperti ini di kiri dan kanan. Jadi silakan, kali ini saya tidak akan menjelaskan bagaimana caranya, yang jelas cara atau tahapan untuk membuat image button itu semudah mengklik-klik aja ya teman-teman. Jadi untuk saya akan berikan lagi contoh lagi satu. Jadi saya akan membuat image button untuk HTML ya, untuk HTML di sebelah kiri. Jadi yang ini saya kasih keluar aja, close, kemudian HTML saya tarik ya. Jadi perhatikan teman-teman, saya mengulangi tahapannya atau caranya untuk membuat image button. Jadi pertama-tama HTML ya, karena saya buat, tarik ke Photoshop, kemudian ubah jadi HTML, hover, enter, kemudian duplikat ya. Teman-teman bisa klik kanan, kemudian duplikat bisa juga dengan menekan tombol Ctrl J. Jadi untuk menduplikat tekan Ctrl J. Oke, sekarang ganti, klik 2 kali sini HTML. Jadi ketika normal dia warnanya seperti ini, dan ketika di hover itu kita akan ganti dengan menekan tombol Ctrl U ya. Ulangi, Ctrl U. Seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat ketika kondisi normal dia seperti ini, dan ketika disorot maka dia akan seperti ini. Oke, setelah itu jangan lupa save Photoshop ya teman-teman, PSD HTML. Oke, save. Oke, kemudian kembali ke sini, file, place, Photoshop button, HTML, open, tunggu. Oke, ketika di kondisi normal dia normal, ketika hover dia hover, klik OK. Tempatkan di sini, kita perkecil aja dulu teman-teman. Untuk yang ini lagi saya akan cut terlebih dahulu biar enggak rewel ya teman-teman. Jadi Adobe Mouse ini tergantung dari siapa yang membuatnya, karena ini adalah konsep drag and drop ya. Jadi kita menggunakan, diakalin aja teman-teman ketika ada yang sesuatu yang rewel gitu. Oke, kita sesuaikan lebarnya. Nah teman-teman aja yang lihat sesuatu atau tidak. Jadi geser ke sini. Oke, setelah itu saya pastekan lagi yang tadi ini. Oke, kita save dan preview. Nah, sudah 2 teman-teman. Untuk yang satunya, untuk JavaScript ya, yang ini silakan teman-teman sendiri yang membuat, mempelajari. Jadi saya hanya memberikan 2 contoh kasus saja, teman-teman lah yang bereksplorasi.
Oke, jadi selanjutnya saya akan memberikan cara membuat fitur artikel di websitenya kita ini. Oke, jadi silahkan teman-teman buat sendiri yang satu. Saya kira teman-teman sudah mengerti. Jadi untuk tutorial selanjutnya kita akan membuat fitur artikel. Jadi cukup saja untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe atau berlangganan di channel YouTube Keraton Wono Komputer. Jangan lupa kunjungi keratonwonokomputer.blogspot.com. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.